Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Willy Valdi Prandani sebagai moderator kelompok 6B. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang membuat proposal kegiatan. Nah, nama proposal kegiatan kami yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dengan tema kegiatan masyarakat sehat, negara kuat. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada presentator Putri Maeda Mumtaz. Saya persilakan. Presentator. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Nama kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, tema kegiatan Masyarakat Sehat Negara Kuat. Latar belakang 1. Dasar pemikiran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Salah satu model pembangunan nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang sehat, fisik, mental, dan sosial, serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta produktivitas yang optimal, diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus-menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita, atau usia prasekolah, usia sekolah, sampai dengan usia lanjut. Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI Cabang Kota Medan merupakan lembaga kemanusiaan yang berkiprah di bidang kesehatan. Oleh karena itu, BSMI Kota Medan berperan aktif membentuk pemerintahan dalam membangun pelayanan dan memberdayakan kesehatan masyarakat dengan tujuan agar terbentuk masyarakat yang sehat, kuat, dan sejahtera. 2. Dasar kegiatan. A. Pancasila. B. Undang-Undang tahun 19 Pasal 28B ayat 2. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan. D. Program Kerja Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Medan. Tujuan kegiatan: 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan. 2. Menanamkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sejak dini. 3. Membantu program pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat. Bentuk kegiatan: 1. Pelatihan kadar kesehatan atau bulan sabit merah remaja. 2. Penyuluhan kesehatan. 3. Pemeriksaan golongan darah. 4. Pengobatan dan kitanan. Pelaksanaan: 1. Panitia pelaksanaan. Panitia Pengabdian Masyarakat Bulan Sabit Merah Indonesia Cabang Kota Medan. 2. Waktu, tempat kegiatan, dan sasaran kegiatan. A. Pelatihan kadar kesehatan remaja atau Bulan Sabit Merah Remaja. Waktu 21 Desember 2021. Lama kegiatan 2 hari. Estimasi peserta 75 orang. Tempat Universitas Haji Sumatera Utara. Sasaran mahasiswi Kota Medan. B. Penyuluhan kesehatan. Waktu 27 Desember 2021 Januari 2002. Frekuensi kegiatan 5 kali penyuluhan, 3 kali di dusun siaga sehat, dan 2 kali di sekolah percontohan BSMR. Tempat dusun siaga sehat dan sekolah. Sasaran masyarakat umum dan anak sekolah. C. Pemeriksaan golongan darah. Waktu 28 Maret 2021 sampai 1 Mei 2022. Frekuensi kegiatan 4 kali. Estimasi peserta 1.000 orang. Tempat desa siaga sehat. Sasaran masyarakat umum. D.
Pengobatan dan Kitanan, waktu 25 April 2022 sampai 2 Desember 2022, frekuensi kegiatan 3 kali, 4 desa siaga sehat, sasaran masyarakat umum. Susunan panitia, pelindungan Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia Cabang Kota Medan, Willy Paldani Prandani. Penanggung jawab Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Putri Mayada Mumtaz. Panitia Pelaksanaan Acara Kegiatan, PJ Pelatihan Kesehatan Remaja atau BSMR, Andini. PJ Penyuluhan Kesehatan, Ayu Nandasari. PJ Pemeriksaan Golongan Darah, Melinda. PJ Pengobatan dan Kitanan, Rizky Adewia. Sekretaris Indah Kamelia, Bendahara Muhammad Noval Hamid. Humnas Seli, Pelaksanaan Teknis Novela, Rencana Anggaran Sub Kegiatan terlampir. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh Ayu Nandasari. Selanjutnya saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Sekretariat Alamat, Sekretariat Dusun Sukamaju RT 14 atau RW 06. DS. Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Medan. 0265740623. Kontak person Willy Padli Prandana 0813 23 223411. Putri Maida Mumtaz 0857 2344 9073. Indah Kamelia 0813 93 8163. Penutupan. Demikian proposal pengabdian masyarakat BSMI Cabang Kota Medan tahun 2021. Ini disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Partisipasi dan dukungan baik moral maupun material dari semua pihak sangat kami harapkan demi kelancaran dan kesuksesan acara ini. Hal-hal yang belum tercantum atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam proposal ini akan diatur dan diberitahukan kemudian. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Medan 21 Desember 2021. Sekretaris Indah Kamelia. Rencana anggaran pengeluaran 1 acara. A. Pelatihan kader BSMR 3.425.000. B. Penyuluhan kesehatan 3.687.500. C. Pemeriksaan golongan darah 3.475.000. D. Pengobatan dan khitanan 12.020.000. 2. Kesekretariatan 800.000. 3. Hubungan masyarakat 250.000. Total 23.657.500. Rincian pengeluaran. A. Pelatihan kader kesehatan remaja atau BSMR. Alat tulis peserta 75 buah kali 5.000. Sampingan 375.000. Konsumsi 90 paket kali 20.000. Sampingan 1.800.000. Honor pembicara atau pelatih 5 orang kali 150.000 sama dengan 750. Sewa alat dan gedung 1 paket kali 500.000 sama dengan 500.000. Total 3.425.000. B. Penyuluhan kesehatan. Poster 50 buah dikali 15.000 sama dengan 750.000. Lihat Promcast 3.500 buah dikali 3.000 sama dengan 1.050.000. Air mineral 25
kali 15.500 sama dengan 387.500. Honor pembicara 5 kali 2 orang, Rp 150.000 sama dengan 1.500.000. Total 3.687.500. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang ketiga. Baik, saya presentator ketiga. Saya ingin membacakan C. Pemeriksaan golongan darah Reger 4 paket kali Rp 450 sama dengan Rp 1.800.000. Alat pemeriksaan set kali Rp 95 sama dengan Rp 475. Bahan habis pakai 200.000 sama dengan Rp 200.000. Honor pemeriksaan 4 kali Rp 250 sama dengan Rp 1 juta. Total Rp 3.470.000. D. Pengobatan dan kitanan. Citrumsisi set 2 buah kali Rp 2.685 sama dengan Rp 5.370.000. Tensimeter 2 buah kali Rp 200.000 sama dengan Rp 400.000. Stetoskop 2 dus kali Rp 75.000 sama dengan Rp 150.000. Obat-obatan Rp 5.500.000 sama dengan Rp 5.500.000. Honor pemeriksaan 3 kali Rp 200.000 sama dengan Rp 600.000. Total Rp 12.020.000. Kesekretariatan ATK 4 paket kali Rp 200 sama dengan Rp 800. Total Rp 800. Hubungan masyarakat transportasi lokal panitia Rp 250. Total 250. Penawaran sponsorship panitia pengabdian masyarakat BSMI cabang Kota Medan tahun 2021 memberikan kesempatan dan mengajak perusahaan atau lembaga, instansi atau perseorangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan bentuk kerjasama diatur sesuai kesepakatan dua belah pihak. Donatur, panitia juga mengharapkan perusahaan, instansi ataupun perseorangan untuk berpartisipasi secara sukarela dalam pembiayaan kegiatan ini. Untuk ini panitia mengucapkan terima kasih dalam penghargaan yang sebesar-besarnya. Surat pernyataan partisipasi. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, jabatan, alamat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama PT atau CP atau instansi. Menyatakan kesediaan perusahaan instansi yang kami wakili untuk berpartisipasi dalam kegiatan sponsorship pengabdian masyarakat Bulan Sabit Merah Indonesia cabang Kota Medan tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati berupa 1. Bentuk partisipasi, 2. Partisipasi dalam bentuk uang besar apabila dengan uang muka besarnya
uang muka Rp terbit. 3. Partisipasi dalam bentuk lain atau barang berupa 4. Pembayaran dapat dilakukan melalui cash transfer bank ke nomor rekening atas nama ditandatangani secara sah. Pihak kedua A. Panitia penyelenggaraan sponsor instansi perusahaan nomor 05/BMT LLEL atau SP_F_10 Desember 2021 lampiran 1 bundel perihal permohonan bantuan dana. Kepada yang kami hormati Bapak Gubernur Medan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Rahmat serta salam semoga tercurah limpahan kehadiran Nabi besar Muhammad Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kami akan melaksanakan pelanggaran kesehatan masyarakat. Namun karena keterbatasan kami mengalami kendala terutama di bidang pendanaan. Oleh karena itu kami bermaksud memohon kiraannya Bapak berkenan membantu. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas prihatin dan bantuan kami haturkan banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Willy Fadil Pradani, Banjar 21 Desember 2021, BSMI Cabang Kota Medan, Sekretaris Indah Kamelia. Baik, terima kasih kepada presentator pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kami telah selesai mempresentasikan hasil kerja kami tentang proposal kegiatan kami tentang penyuluhan kesehatan. Untuk itu, jika ada yang dipertanyakan atau belum mengerti, silakan bertanya kepada kelompok kami. Sesi tanya jawab kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, saya izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Apakah dengan dana segitu kalian sudah yakin cukup? Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Rizky Adawiyah. Untuk kelompok B, ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Rizky Adawiyah? Moderator izin menjawab. Baik, kepada Indah. Silakan. Saya Indah Kamelia ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Adawiyah. Pertanyaannya, apakah dana segitu sudah yakin cukup? Jawabannya, kami dari pihak panitia sudah mempertimbangkan dan mengkaji pendanaan. Kami rasa dengan dana yang sangat minimum ini dapat dilaksanakan dengan baik dan insya Allah lancar. Terima kasih. Apakah Adawiyah puas? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya izin bertanya satu pertanyaan lagi. Baik, silakan kepada Rizky Adawiyah. Apakah kalian yakin acara akan dapat terlaksanakan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk kelompok B, ada yang ingin menjawab atau saya yang menjawab? Ingin menjawab, moderator. Baik, silakan kepada Ayu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Adawiyah.
Jawabannya, kami pihak penyelenggara serta panitia sangat yakin dengan sumbangan para donatur. Kami akan gunakan dengan sebaik-baiknya untuk acara ini agar dapat dilaksanakan. Sekian. Baik, terima kasih kepada Ayu. Apakah Rizky Adawiyah bisa menerimanya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas. Terima kasih. Baik. Jadi kesimpulannya untuk presentasi kali ini adalah kami insya Allah akan melaksanakan atau menyelenggarakan dengan bantuan donatur, dengan para bantuan donatur, insya Allah kegiatan ini akan terlaksana dengan baik. Untuk itu, selesailah presentasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada presentator serta teman-teman yang berpartisipasi, menanyakan serta menjawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang membuat proposal yang berjudul Pengaruh Penyuluhan Gizi tentang Pola Makan Gizi seimbang dengan media leaflet terhadap pengetahuan dan tindakan ibu anak PAUD yang stunting. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan untuk dipresentasikan oleh presentator pertama kami, yaitu Seli Dwi Saputri. Kepada Seli Dwi Saputri, saya persilahkan. Terima kasih kepada Adawiyah, moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal pengaruh penyuluhan gizi tentang pola makan gizi seimbang dengan media lift terhadap pengetahuan dan tindakan ibu anak PAUD yang stunting. Dosen pengampu Ahmad Yudi, SPD, MPD. Lanjut Kak Adawiyah. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia. Dampak stunting tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Hal ini karena sumber daya manusia stunting memiliki kualitas lebih rendah dibanding dengan sumber daya manusia normal. Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Keadaan ini dipresentasikan dengan nilai Z-score tinggi badan menurut umur, TB atau U. Kurang dari 2 standar deviasi SD berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO Margawati dan Astuti 2018. Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar 35%, Vietnam 23%, dan Thailand 16%. Berdasarkan riset Kesehatan Dasar Rikesdas 2013 diketahui prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2%. Yang mengalami peningkatan dari 36,6% di tahun 2010. Di Sumatera Utara, prevalensi stunting mencapai angka 42,5%. Di Kabupaten Deli Serdang tercatat bahwa prevalensi anak pendek adalah 19% dan anak sangat pendek 18,7%. Profil Kesehatan Sumatera Utara 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita secara umum dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung atau faktor dari individu atau anak, yaitu asupan makanan dan penyakit, diare dan infeksi. Saluran pernapasan akut atau ISPA. Faktor tidak langsung atau faktor dari
keluarga, yaitu ketersediaan pangan, sanitasi lingkungan, pola asuh orang tua di dalamnya adalah pola pemberian makanan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pelayanan kesehatan. Pola makan merupakan suatu kebiasaan penetapan dalam hubungan dengan konsumsi makan, yaitu berdasarkan jenis bahan makanan. Makanan pokok, sumber protein, sayur, buah, dan berdasarkan frekuensi, harian, mingguan, pernah dan tidak pernah sama sekali. Dalam hal pemilihan makanan dan waktu makan, manusia dipengaruhi oleh usia, selera pribadi, kebiasaan, budaya, dan sosial ekonomi, gizi. Gizi seimbang adalah susunan makanan seharian. Makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Pengetahuan dan tindakan merupakan komponen dan prasyarat penting terjadinya perubahan sikap dan perilaku gizi untuk gizi. Pengetahuan pengenalan gizi menyumbangkan pengaruh yang cukup besar terhadap status gizi seseorang. Tingkat pengetahuan gizi seseorang akan mempengaruhi tindakan. Kurangnya pengetahuan gizi mengenai gizi akan mengurangi kemampuan seseorang dalam menerapkan informasi gizi dalam kehidupannya sehari-hari. Penyuluhan gizi yaitu suatu prinsip pemasaran yang bersifat pengetahuan untuk memperbaiki kesadaran gizi kepada ibu dan menghasilkan perilaku peningkatan gizi yang baik. Ibu sangat berperan dalam terbentuknya pola perilaku makanan balita dikarenakan ibulah yang sangat mengatur pola si anak, dimulai dari kecil hingga bertumbuh dewasa. Sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam pemilihan makanan pada balita. Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat agar terlihat menarik. Biasanya leaflet didesain dengan cermat, dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, serta mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat mengiringi siswa untuk menguasai materi. Leaflet sebagai bahan ajar harus disusun secara sistematis, bahasa yang mudah dimengerti dan menarik. Semua itu bertujuan untuk menarik minat baca dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan survei pendahuluan pada bulan September dan Oktober 2018 di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, terdapat 6 PAUD dengan melihat data TB atau umur. Di setiap sekolah PAUD, hasil screening pada bulan Oktober 2018 dengan melakukan pengukuran tinggi dan badan anak PAUD atau RA di RA Desa Skip berjumlah 170 siswa, ditentukan anak stunting sebanyak 25,8%. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat pengaruh penyuluhan gizi tentang pola makan gizi seimbang dengan media Leaf terhadap pengetahuan dan tindakan ibu anak PAUD yang stunting di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam. Penyuluhan gizi mengenai pola makan gizi seimbang anak PAUD diharapkan akan mendorong dan memotivasi ibu untuk memperhatikan dan menerapkan pola makan sehat untuk mendapatkan status gizi balita yang sehat dan berkualitas. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh penyuluhan gizi tentang pola makan gizi seimbang dengan media Leaf terhadap pengetahuan dan tindakan ibu anak PAUD yang stunting di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam. C. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum mengenai pengaruh penyuluhan gizi tentang pola makan gizi seimbang dengan media Leaf terhadap pengetahuan dan tindakan ibu anak PAUD yang stunting di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam. 2. Tujuan khusus
A. Menilai pengetahuan ibu anak PAUD stunting sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pola makan gizi seimbang. B. Menilai tindakan ibu anak PAUD stunting sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pola makan gizi seimbang. C. Menganalisis pengaruh penyuluhan tentang pola makan gizi terhadap pengetahuan ibu anak PAUD yang stunting. D. Menganalisis pengaruh penyuluhan tentang pola makan gizi seimbang terhadap tindakan ibu anak PAUD yang stunting. D. Manfaat penelitian. 1. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada ibu balita mengenai pentingnya gizi seimbang dan pada anak balita. 2. Bagi institusi pendidikan sebagai referensi mengenai penanggulangan masalah stunting melalui penyuluhan kepada ibu balita. 3. Bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dan menambah wawasan berpikir dalam menyusun dan menulis ulasan skripsi. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Stunting. Stunting. 1. Pengertian stunting. Stunting merupakan kondisi tinggi badan seseorang lebih rendah dari nilai batas bawah. G-score kurang dari 2 SD. Rentang tinggi menurut umur. Sanjaza et al. 2010, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, atau kerdil. Dari standar usianya, Kemenkes 2018, stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan, atau growth faltering, akibat akumulasi ketidakcukupan gizi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak tertimbanginya kejar tubuh atau catch-up growth yang memadai atau Mitra 2015. Kejadian stunting pada balita merupakan salah satu permasalahan gizi secara global. Berdasarkan data UNICEF, 2000-2007 menunjukkan prevalensi kejadian stunting di dunia mencapai 28%. Di Afrika bagian timur dan selatan sebesar 40%. Dan di Asia Selatan sebesar 38%. Bila dibandingkan dengan batas non-public health problem, menurut WHO, untuk masalah stunting sebesar 20%. Maka hampir seluruh negara di dunia mengalami kesalahan masyarakat, atau Bankes 2010. 2. Faktor penyebab stunting. Ada beberapa faktor penyebab stunting, yaitu penyakit infeksi, asupan makanan, atau konsumsi makanan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua, besar anggota keluarga, jarak kelahiran, pola pemberian makan pada ASI, pola asuh, dan anak yang tidak mau makan, atau Andriani dan Wirjat Madi 2016. A. Penyakit infeksi. Infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung status gizi balita di samping konsumsi. Pada masa anak-anak yang sedang tumbuh umumnya akan mengalami lebih dari 100 macam infeksi sebelum mencapai masa dewasa. Kejadian ini akan lebih buruk jika terjadi daerah miskin, sanitasi yang buruk, dan daerah dengan masalah gizi atau Linder dalam Damanik, Ekayanti, dan Haryadi 2010. B. Asupan makanan. Tubuh anak usia 6 bulan hingga 5 tahun memerlukan zat gizi yang sangat tinggi. Sehingga apabila kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi yang ada dalam tubuh. Yang akibatnya semakin lama cadangan semakin habis dan akan menyebabkan terjadinya kekurangan yang akan menimbulkan perubahan pada gejala klinik. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan anak adalah
umur, aktivitas, keadaan sakit, dan jenis kelamin. Andriani dan Wirjatmadi 2016. C. Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu. Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik. Seorang ibu dengan pendidikan yang tinggi akan dapat merencanakan menu makanan yang sehat dan bergizi bagi diri dan keluarganya. D. Tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak, baik yang primer seperti makanan maupun yang sekunder. E. Besar anggota keluarga. Jumlah anak yang banyak Apa ya? Lanjut ke presentasinya. D. Tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak yang baik yang primer dan makanan yang seperti makanan maupun yang sekunder. E. Besar anggota keluarga. Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan sosial ekonomi cukup akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima anak. Lebih kalau jarak anak terlalu dekat. F. Jarak kelahiran. Jarak kelahiran antara dua bayi yang terlalu dekat menyebabkan ketidakmampuan keluarga untuk merawat anak dengan baik. Keluarga yang tidak melaksanakan peraturan kelahiran dapat mempunyai banyak anak, akibatnya makanan tidak cukup dibagikan. 3. Dampak stunting. A. Jangka pendek. Dampak stunting dapat jangka pendek yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. B. Jangka panjang. Akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. B. Penyuluhan tentang makanan gizi seimbang. 1. Pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan menyebar pesan makanan keyakinan, sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dapat melaksanakan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Supriyasa 2014. Penyuluhan gizi merupakan proses belajar untuk mengembangkan pengertian dan sikap yang positif terhadap gizi agar yang bersangkutan dapat memiliki dan membentuk kebiasaan makanan yang baik dan dalam kehidupan sehari-hari. Depkes dalam Supriyasa 2014. 2. Tujuan penyuluhan gizi. Tujuan penyuluhan gizi merupakan bagian dari tujuan penyuluhan kesehatan. Jika tujuan penyuluhan kesehatan yang lingkungannya lebih luas, namun tujuan penyuluhan gizi khusus di bidang usaha perbaikan gizi. Secara umum, tujuan penyuluhan gizi adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya pada golongan rawan gizi atau ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip gizi, ada tujuan yang lebih khusus yaitu A. Meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi. B. Menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi. C. Membantu individu, keluarga, masyarakat secara keseluruhan berperilaku positif sehubungan dengan gizi. D. Mengubah perilaku masyarakat sehubungan dengan pola konsumsi sehingga tercapai status gizi yang baik.
3. Metode penyuluhan. Menurut Supriyasa 2014, metode ceramah ada beberapa jenis yaitu sebagai berikut. A. Metode ceramah. Metode ceramah adalah menyampaikan atau menjelaskan suatu pengertian atau pesan secara lisan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pembicara kepada sekelompok pendengar dengan dibantu beberapa alat peraga yang diperlukan. B. Metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Dalam diskusi kelompok, beberapa orang menyukai minat bersama terhadap suatu permasalahan, bertemu dan bertukar pikiran. C. Metode diskusi panel. Metode diskusi panel adalah suatu pembicaraan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dipilih atau 3-6 orang yang dipimpin oleh seorang moderator dihadapkan sekumpulan pendengar. D. Metode curah pendapat atau brainstorming. Metode curah pendapat adalah suatu penyampaian pendapat atau ide untuk pemecahan suatu masalah. Dalam curah pendapat, pemikiran kreatif lebih diperlukan daripada pemikiran praktis. E. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah peragaan atau menunjukkan kepada peserta bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Demonstrasi yang dilakukan penyuluh biasanya diikuti dengan redemonstrasi oleh sebagian atau seluruh peserta. F. Metode bermain peran. Dalam metode ini peserta memerankan seperti dalam kenyataan, mereka berbuat sesuai pendapatnya. Peserta kemudian mencoba untuk memecahkan masalah yang dihadapi. G. Metode simulasi atau permainan. Metode simulasi adalah permainan yang direncanakan yang maknanya dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Metode ini dapat dilaksanakan untuk memaknai masalah hubungan antar manusia. H. Metode meninjau lapangan atau field trip. Metode ini adalah pergi ke tempat-tempat baik di komunitas atau tatanan lain yang dianggap perlu untuk menetapkan hasil belajar. I. Metode studi kasus. Metode ini adalah menerangkan pidato pendek. Metode ini adalah sekumpulan situasi masalah yang dianalisis secara mendalam atau mendetail. Biasanya permasalahan adalah bagian dari kehidupan yang memerlukan diagnosis dan penanganan. J. Metode simposium. Metode ini serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Para pakar metode pendidikan mengemukakan bahwa simposium adalah beberapa orang pakar membahas tentang berbagai aspek dari suatu subjek tertentu dan disampaikan di depan peserta secara singkat. 4. Jenis-jenis alat peraga. A. Leaflet atau handout, yaitu secari kertas berukuran kecil berisi suatu informasi atau inovasi, bisa dicetak dan ditulis tangan dan disertai gambar-gambar sederhana. Biasanya dibuat dalam jumlah yang besar, ukurannya dari 20 kali 30 cm sehingga mudah dibawa-bawa. B. Bukit. Sekumpulan leaflet yang tidak lebih dari 20 halaman dan ukurannya tidak melebihi 20 kali 30 cm disertai dengan gambar dan foto-foto sederhana. C. Poster. Poster adalah selembar kertas yang biasanya berukuran normal atau 38 kali 50 cm dan besarnya 50 kali 75 cm. Dengan tulisan yang besar-besar agar mudah terbaca dalam jarak kurang lebih 3 meter. Sebuah poster harus dicetak secara jelas, sederhana, dan warna-warnanya menarik. Komponen sebuah poster terdiri dari 1. Gambar atau ilustrasi, 2. Kata-kata, 3. Warna,
4. Spasi atau ruangan. D. Diagram. Diagram adalah ilustrasi sebuah proses atau objek. Diagram itu penting karena proses atau objek yang akan ditampilkan dalam penyuluhan tidak bisa dibawa ke kelas atau ruang pertemuan. E. Overhead transparansi atau OHT. OHT adalah sarana visual berupa huruf, lambang, gambar, grafis maupun gabungannya yang dibuat tembus pandang atau transparan untuk diproyeksikan pada sebuah layar atau dinding dengan menggunakan alat yang disebut overhead projector atau OHV. Komsan 2000. 5. Media lab. 1. Pengertian media lab. Leaflet merupakan media berbentuk selembar kertas yang diberi gambar dan tulisan atau biasanya lebih banyak tulisan pada kedua sisi kertas serta dilipat sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa. Biasanya ukuran A4 dilipat 3. Media ini berisikan suatu gagasan langsung ke pokok persoalannya dan memaparkan cara melakukan tindakan secara pendek dan tugas. Ajul 2010 tanggal 6. Lab sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang singkat dan padat seperti poster. Media ini juga mudah dibawa dan disebarluaskan bahkan karena ukurannya yang lebih ringkas, jumlah yang dibawa bisa lebih banyak daripada poster. Ajul 2010. 2. Manfaat leaflet. Leaflet merupakan salah satu publikasi singkat dari berbagai bentuk media komunikasi yang berupa selembaran yang berisi keterangan atau informasi tentang perusahaan, produk, organisasi, dan jasa atau ide untuk diketahui oleh umum. Leaflet atau selembaran-selembaran yang bentuk lembarannya seperti daun biasanya bentuk leaflet lebih kecil dari pamflet atau Falasifa 2014. A. Ciri-ciri leaflet. 1. Tulisan dari 200 sampai dengan 400 huruf dengan tulisan cetak biasanya juga diselingi gambar-gambar. 2. Isinya leaflet harus dapat dibaca sekali pandang. 3. Ukuran biasanya sampai dengan ukuran biasanya. B. Penggunaan leaflet. 1. Untuk mengingatkan kembali hal-hal yang pernah dipelajari. 2. Biasanya leaflet diberikan kepada sasaran setelah selesai pelajaran atau penyuluhan, atau dapat juga diberikan sewaktu kampanye untuk memperkuat ide yang disampaikan. C. Isi dari leaflet harus dimengerti. C. Pola makan gizi seimbang. 1. Pengertian pola makan gizi seimbang. Pola menurut makanan adalah memilih hidangan yang terdiri dari olahan bahan pangan untuk dikonsumsi. Dalam menentukan pola makan balita, seseorang harus memiliki pengetahuan mengenai bahan makanan, jumlah kalori yang dikandung setiap makanan, pengetahuan hidangan atau kebutuhan harian balita terhadap energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Santoso 1999. Pola makanan seimbang adalah kebiasaan makanan yang memenuhi kebutuhan semua zat seperti zat tenaga atau karbohidrat dan lemak, zat pembangun atau protein, dan zat pengatur atau vitamin dan mineral. Pola makan seimbang haruslah bervariasi dan seimbang dari kuantitas maupun kualitas makanan itu sendiri. Bervariasi yang dimaksud yaitu dalam porsi makanan ada semua zat gizi dan kualitasnya seimbang, sehingga tidak ada satu jenis zat gizi yang berlebihan dan porsi makanannya.
Pola makanan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah kebiasaan, kesenangan, budaya, agama, taraf ekonomi, lingkungan alam, dan sebagainya. Sejak zaman dahulu kala, makanan selain untuk kekuatan atau pertumbuhan dan selera juga mendapatkan tempat sebagai lambang, yaitu lambang kemakmuran, kekuasaan, ketentraman, dan persahabatan. Semua faktor di atas bercampur membentuk suatu ramuan yang kompak yang dapat disebut pola konsumsi atau Santoso dan Ranti 2004. Pada rentang usia 3-5 tahun, kerap terjadi anak menolak makanan yang tidak disukai dan hanya memilih makanan yang disukai, sehingga perlu diperkenalkan kepada mereka beraneka ragam makanan. Pada usia ini, anak sudah harus makan seperti pola makan keluarga, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan. Porsi makan pada usia ini setengah dari porsi orang dewasa. Memasuki usia 1 tahun, pertumbuhan mulai lambat dan permasalahan mulai sulit makan muncul. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan anak usia 1-5 tahun. A. Selalu variasikan makanan yang diberikan meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah. Usahakan protein yang diberikan juga berganti sehingga semua zat gizi terpenuhi. B. Variasikan cara mengolah sehingga semua bahan makanan dapat masuk, atau misalnya anak tidak mau makan bayam, makan bayam dapat dibuat dalam telur dadar. C. Berikan air putih setiap kali habis makan. D. Hindari memberikan makanan selingan mendekati jam makan utama. E. Ketika masuk usia 2 tahun, jelaskan manfaat makanan yang harus dimakan sehingga dapat mengurangi rasa tidak sukanya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan gizi seimbang. A. Pengetahuan ibu. Mengenai makanan yang bergizi, bila pengetahuan tentang bahan makanan yang bergizi masih kurang, maka pemberian makanan untuk keluarga biasa dipilih bahan-bahan makanan yang hanya dapat menyenangkan perut saja tanpa memikirkan apakah makanan itu bergizi atau tidak, sehingga kebutuhan gizi, energi, dan zat gizi masyarakat dan anggota keluarga tidak tercukupi. Menurut Suharjo 1989, bila ibu rumah tangga memiliki pengetahuan gizi yang baik, ia akan mampu untuk memilih makanan-makanan yang bergizi untuk dikonsumsi. B. Pendidikan ibu. Peran ibu sangat penting dalam menyediakan makanan bagi anak. Pendidikan ibu sangat menentukan dalam pilihan makanan dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak dan anggota keluarga lainnya. B. Pendidikan ibu. Peran ibu sangat penting dalam penyediaan makanan bagi anak. Pendidikan ibu sangat menentukan dalam pilihan makanan dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak dan anggota keluarga lainnya. Pendidikan gizi ibu bertujuan meningkatkan penggunaan sumber daya makanan yang tersedia. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tingkat kecukupan zat gizi pada anak tinggi bila pendidikan ibu tinggi. Depkes RI 2000. C. Pendapatan keluarga. Pendapatan salah satu faktor dalam menentukan kualitas dan kuantitas makanan.
Tingkat pendapatan ikut menentukan jenis pangan yang akan dibeli dengan tambahan uang tersebut. Orang miskin membelanjakan sebagian pendapatan tambahan untuk makanan, sedangkan orang kaya jauh lebih rendah. Agus 2003. Yang lain lanjut, Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga kami, yaitu Ayu Lestari. Saya akan melanjutkan presentasi. Tiga, pemberian pola makan sehat anak usia dini. Makanan yang dikonsumsi secara seimbang, zat gizinya oleh anak usia sekolah sesuai kebutuhan dan kecukupan dapat membuat pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal, meningkatkan kecerdasan intelektual dan menurunkan risiko penyakit menegaktif di masa pendatang. Makanan keseimbangan adalah setiap makanan yang dimakan oleh anak terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Yang jadwal makannya 3 kali sehari. Makanan utama 2 kali selingan dan susu cukup 2 kali sehari. Gizi seimbang untuk anak usia dini PAUD harus memenuhi zat gizi makro dengan karbohidrat 45 hingga 65% total energi. Proteinnya 10 hingga 25 protein total energi dengan pertimbangan protein hewan dan nabati. Nabati sama dengan 2:1. Lemak 25 hingga udah. Tiga, pengaruh penyuluhan tentang pola makan gizi seimbang terhadap pengetahuan dan tindakan ibu. Pada penelitian ini dilakukan penyuluhan gizi tentang pola makan gizi seimbang sampai pada penelitian merupakan anak PAUD usia 3-5 tahun dan ibu sebagai respons. Sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan, respon diberikan konsep pengetahuan dan tindakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan tindakan ibu sebelum mengikuti penyuluhan, serta respon. Mengisi list untuk menilai tindakan ibu. A. Pengetahuan tentang gizi seimbang. Pengetahuan gizi seimbang dapat tercermin pada cara ibu memiliki bahan makan untuk kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu, pengeluhan gizi dan keterampilan ibu dalam memiliki makanan sangat berpengaruh terhadap menu makanan keluarga tersebut, sehingga pengetahuan ibu tentang gizi sangat perlu untuk menentukan
konsumsi makanan yang baik dalam upaya meningkatkan status gizi balita. Bila seorang ibu kurang memahami mengenai pengetahuan tentang gizi, akan mengakibatkan status gizi anak balita menjadi menurun. 2. Pengetahuan penyuluhan gizi tentang pola makan gizi seimbang terhadap pengetahuan ibu. Berdasarkan tabel 2 hasil yang diperoleh pengetahuan dan respon setelah mendapatkan penyuluhan Karena teman kami ada kendala jaringan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator pertama kami tadi, yaitu Sri Dwi Saputri. Kepada teman kami saya persilahkan. Mungkin ada kendala jaringan juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua kami tadi, yaitu Melinda Harahap. Kepada teman saya Melinda, saya persilahkan. Maaf Kak, jaringannya. Saya lanjutkan. Minimum 10 dan 22 dari skor. Maksimumnya 16 dan 29. Pada tabel mendapatkan penyuluhan, terlihat hasil ada pengaruh pemberian penyuluhan pada pengetahuan. Lanjut yuk. Sekarang pada screen-annya. Belum nampak ya, weh, share screen-nya. Udah. Udah. Saya akan melanjutkan presentasi. Pada tabel dan mendapatkan penyuluhan, terlihat hasil dan pengaruh pemberian penyuluhan pada pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan inspeksi. Pengetahuan inspeksi terlihat dengan hasil nilai P sama dengan 0,0001 yang menunjukkan nilai P lebih besar 0,05 sehingga H diterima. Lanjut Kak. Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih makanan yang menentukan mudah tidaknya seseorang memahami manfaat kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Pengetahuan gizi yang baik
Pengetahuan gizi yang baik dipengaruhi konsumsi makanan yang baik sehingga dapat menunjukkan status gizi yang baik pula. Pengetahuan gizi juga mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan kebiasaan makanan seseorang, sehingga penyuluhan kesehatan yang diberikan pada pengetahuan perilaku ibu tentang gizi seimbang balita menjadi lebih baik. Pendidikan ibu atau orang tua dihadapkan penenangan anak stunting juga lebih baik. Hal ini didukung oleh Yudis 2012 dan Erwati 2006 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkatan pendidikan formal, orang tua Karena teman kita ada kendala jaringan, apakah kepada Saudari Melinda Harahap bisa melanjutkan? Udah, Kak. Udah yuk. Penelitian ini dibarengi dengan penyuluhan gizi tentang pola makan dengan media liatil, sehingga memudahkan ibu cepat menyimak dan melihat contoh melakukan liatif. Hal ini juga dikaitkan dengan pendidikan terakhir yang dicapai respon dengan tamat SMA sederajat sebesar 7,45% hingga 31 orang. Dan terdapat juga tamat SMP 25%, terdapat 11 orang. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramawati tahun 2006 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkatan pendidikan semakin memudahkan respon dalam menerima informasi gizi dan pengetahuan dan kesehatan. Tindakan. Penyuluhan terlihat hasil pada Udah, Kak. Penyuluhan dan tingkatan sebelum ada sesudah dilakukan invensi. Pengaruh invensi terlihat dengan hasil nilai P sama dengan 0,001 yang menunjukkan nilai P lebih besar 0,05 sehingga H diterima. Tindakan respon sebelum ditindakan respon setelah mendapatkan penyuluhan terlihat pada peningkatan untuk skor minimum dan minimal. Minimum dan maksimum. Sebelum dilakukan inspeksi pada kedua kelompok, yaitu minimum 11 dan 22, dan skor maksimumnya 17 dan 29. Sebelum pengetahuan
belum tentu terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya pengetahuan. Agar menjadi suatu perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung, salah satunya seperti adanya pemberian penyuluhan melalui media kreatif. Salah satu upaya menanggulangi stunting melalui peningkatan pengetahuan dan tindakan seseorang dengan melakukan penyuluhan gizi merupakan bagian penting dalam upaya perbaikan gizi balita. Penyuluhan dan pendidikan kesehatan yang diberikan pada pengetahuan perilaku seorang jika informasi yang diterima oleh suatu objek penelitian sebaiknya dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pola perilaku berubah ke arah lebih baik. Maka pada ibu menjadi peran yang sangat penting untuk meningkatkan status gizi balita. Lanjut, Kak. Cukup sekian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, silakan bertanya. Sesi tanya jawab kami buka. Apakah teman-teman dari kelompok B ada yang ingin bertanya? Izin moderator, ingin bertanya moderator. Ya, silahkan. Pertanyaan saya, apa saja faktor penyebab stunting? Baik, kepada Saudara Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah teman-teman dari kelompok A ada yang ingin menjawab? Apakah teman-teman dari kelompok A ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu Nandasari? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Nandasari. Ya, silahkan. Jawabannya A. Penyakit infeksi, B. Asupan makanan, C. Tingkatan kegiatan dan pengetahuan ibu, D. Tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Apakah sudah jelas, Ayu? Baik, terima kasih. Ya, Teman-teman dari kelompok B, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Ya, silahkan. Apa tujuannya dilakukan penyuluhan gizi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Mayada Mumtaz. Yang pertanyaannya, apa tujuan dilakukannya penyuluhan gizi? Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi. 2. Menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi. 3. Membantu individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan berperilaku positif sehubungan dengan gizi. 4. Mengubah perilaku masyarakat sehubungan dengan pola konsumsi sehingga tercapai status gizi yang baik. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih moderator. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.